Oke, selamat pagi. Kita akan mulai kuliah pagi ini. Oke, mata kuliah kita adalah mata kuliah ilmu dan teknik pengendalian gulma. Minggu lalu kita sudah membicarakan kontrak kuliah atau materi-materi yang berkaitan dengan kuliah kita. Jadi keberadaan gulma tidak selalu berinteraksi dengan tanaman. Jadi kalau nanti ada orang awam menanyakan gulma itu apa, Anda menjawabnya tidak langsung spesifik ke agronomi, ya, ke budidaya tanaman. Ya, karena gulma tidak selalu berinteraksi dengan tanaman. Ya, gulma adalah tumbuhan yang merugikan manusia. Ya, itu batasan yang paling ringkas dan mudah dipengerti. Tumbuhan yang merugikan manusia. Jangan berhenti di kata merugikan, ya. Jangan hanya berhenti bahwa gulma adalah tumbuhan yang merugikan. Merugikan siapa? Ya kalau tikus senang kalau lahan kita itu banyak sekali gulma, maka disenangi tikus lahan itu. Ya, tapi semua dikaitkan dengan kepentingan manusia. Jadi kalau ada tumbuhan yang bersifat merugikan manusia, maka tumbuhan itu kita sebut sebagai gulma. Nah, kalau manusia merasa dirugikan, biasanya tindakan yang mereka lakukan adalah mengendalikan pertumbuhan gulma itu. Tapi kalau gulma itu dibiarkan saja, barangkali mereka memang mengharapkan tumbuhan itu bisa melindungi tanah misalnya ya. Jadi lahan itu menjadi kelihatan hijau, tidak gersang, atau untuk mencegah erosi tanah gitu. Atau mungkin kalau ditumbuh di rumah-rumah, mungkin rumah mereka itu bisa menjadi lebih asri ya, ditumbuhi pakis-pakisan, atau lab agronomi, lab gulma, itu menjadi lebih indah kalau di talangnya itu banyak sekali tumbuhan yang tumbuh di sana. Itu artinya apa? Status tumbuhan itu kalau bagi pemiliknya atau pengelolanya itu memberikan manfaat, memberikan rasa segar, ya, rasa sejuk dan indah, maka tumbuhan itu statusnya bukan gulma. Kalau misalnya pengelola lab ini orangnya rajin ya melihat tumbuhan di talang itu ada talas, ada bungur di atas itu dianggap itu mengotori gedung, maka dia akan membersihkan itu. Itu ya. Jadi pengertian gulma bukan dikaitkan dengan taksonominya, morfologinya bukan, tapi dikaitkan dengan kepentingan manusia. Nah, kepentingan manusia itu banyak ya, nanti saya jelaskan. Oke, ada dua ya terminologi, ada tanaman, ada gulma. Sekarang ada satu lagi yang istilah yang sering kali dikaburkan dengan pengertian gulma adalah tumbuhan liar. Apa itu tumbuhan liar? Ini berkaitan dengan proses spesiasi. Nanti kalau Anda baca buku gulma dan pengelolaannya, di sana ada ya. Proses spesiasi adalah proses pembentukan spesies. Nah, di sana dijelaskan ada kelompok tumbuhan yang hidup di habitat alami, habitat asli, atau pengertiannya habitat yang tidak diganggu oleh manusia, yang tidak ada campur tangan manusia. Ada juga tumbuhan yang hidupnya di habitat yang sudah diganggu oleh manusia. Ya. Nah, tumbuhan yang hidup di habitat yang sudah diganggu manusia itu ada dua, yaitu tanaman dan gulma. Ya. Tanaman dan gulma ini asal-usulnya
itu dari tumbuhan yang berasal dari habitat alami, yang disebut tumbuhan liar. Ya, jadi tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di habitat alami. Kalau tanaman dan gulma adalah tumbuhan yang hidup di habitat yang sudah diganggu oleh manusia. Nah, ini proses persilangan, proses domestikasi, itu dilakukan oleh manusia mulai zaman dia nomaden ya, yang hanya berburu, hanya mengambil di hutan, kemudian ada yang diambil untuk ditanam di sekitar tempat tinggalnya. Itu nanti lama-kelamaan tanaman itu atau tumbuhan itu memberikan manfaat, maka manusia ini akan terus menjaganya, merawatnya, memeliharanya, dan itu menjadi tanaman. Tapi kalau tumbuhan yang dikumpulkan dari hutan ini kemudian merugikan manusia, maka tumbuhan itu akan berubah status menjadi gulma. Gitu ya. Jadi pengertian liar ini adalah dia hidup di habitat alami atau di hutan lindung sana loh, yang tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau di daerah situ sudah ada manusia melakukan penambangan misalnya ya, atau penanaman hutan, atau agroforestry di sana, itu bukan lagi sebagai tumbuhan liar, karena habitatnya sudah diganggu oleh manusia. Gitu ya, jadi berbeda antara tumbuhan liar dengan gulma ya. Jadi gulma bukan bagian dari tumbuhan liar. Tumbuhan liar ada sendiri, gulma ada sendiri, tanaman ada sendiri. Oke, ini udah jelas ya. Kemudian gulma tidak selalu berinteraksi dengan tanaman, ya karena gulma itu hidupnya di lingkungan yang diganggu manusia. Yang lingkungan yang diganggu manusia itu tidak hanya areal pertanian, tapi bisa juga pemukiman, perkantoran, ya, fasilitas umum, jalan-jalan raya, jalan kereta. Itu semua di sana itu ada gulma. Ya, di jalan tol itu ada gulma. Mungkin saja di sana tidak ada tanaman. Ya, di jembatan layang itu banyak gulma yang tumbuh di sana. Bahkan ada yang nempel-nempel di pagar jembatan itu, beringin ada di sana dan sebagainya. Kalau mereka tidak merawat ya itu akan merusak gitu ya. Ya termasuk tadi eceng gondok yang di perairan ya, di bendungan, waduk, itu juga bisa dinilai menguntungkan, bisa dinilai merugikan. Kalau merugikan disebut gulma. Tapi bagi pengrajin eceng gondok itu sebagai sumber bahan baku. Ya mungkin nanti eceng gondok itu bisa diolah menjadi, ada yang menjadi mebel ya, ada yang menjadi sendal, ada yang menjadi tas gitu. Walaupun secara umum kalau dia dikaitkan dengan fungsi waduk untuk menampung air, itu kehadiran eceng gondok ini bisa mempercepat pendangkalan, bisa menyumbat saluran-saluran air. Itu yang disebut gulma, ya, statusnya sebagai gulma. Tapi kalau dia sebagai pakan ternak, ya sumber pakan ternak, yang itu statusnya akan berubah lagi, bukan lagi menjadi gulma. Oke, pertanyaan saya, jagung itu gulma atau bukan? Gulma apa tanaman? Gulma adalah tumbuhan yang merugikan manusia. Tumbuhan yang merugikan manusia. Jadi tumbuhan ini bisa statusnya tumbuhan liar, gulma, tanaman. Itu semua tumbuhan. Nah, yang merugikan manusia disebut sebagai gulma. Artinya jagung itu memberikan manfaat. Ya. Tapi ada kemungkinan juga jagung itu bisa merugikan petaninya. Ya, kalau Anda menanam tumpang sari misalnya, hasil panen jagung atau sisa jagung yang tidak dibersihkan, ya ada tongkol-tongkol yang tersisa atau butiran jagung yang lepas jatuh, kemudian dia tumbuh dan dia menyaingi kacang tanah misalnya,
Kalau Anda merasa bahwa jagung yang tumbuh itu merugikan Anda karena dia bersaing dengan kacang tanah, maka jagung itu statusnya akan berubah menjadi gulma. Walaupun selama ini kita katakan bahwa jagung itu adalah tanaman. Gitu ya. Begitu juga alang-alang. Secara umum orang mengatakan alang-alang itu adalah gulma. Tapi kalau alang-alang itu memberikan manfaat kepada manusia tertentu ya, misalnya pemilik topung bata misalnya atau pengrajin sirap ya, atau industri adem sari, alang sari gitu, maka alang-alang itu bagi mereka bukan gulma, tapi tanaman. Karena alang-alang itu memberikan manfaat kepada mereka. Itu ya. Jadi pengertian itu yang harus Anda pegang. Kalau gulma itu merugikan manusia, kalau tanaman itu memberikan manfaat kepada manusia. Nah, status tumbuhan itu bisa berubah-ubah tergantung dari manusianya. Tergantung dari manusianya. Pengertian gulma adalah tumbuhan yang merugikan manusia. Kalau manusia merasa dirugikan, biasanya manusia itu akan mengendalikannya. Nah, kerugian manusia ini tidak hanya dari aspek ekonomi. Misalnya, gulma bersaing dengan tanaman sehingga produksi tanaman menurun. Petani rugi. Atau karena adanya gulma, maka petani harus mengeluarkan biaya pengendalian. Akhirnya petani rugi. Itu hanya dari aspek ekonomi. Jadi kompetisi gulma terhadap tanaman itu ditinjau, kerugiannya ditinjau dari aspek ekonomi. Tapi kerugian yang lain tidak hanya itu. Ya, gulma bisa merugikan dari sisi kesehatan. Gulma-gulma yang berduri bisa membuat orang gatal, ya luka, dan sebagainya. Atau tepung sari gulma, alang-alang misalnya bisa membuat orang alergi, bersin-bersin, ya, dan sebagainya. Itu ya. Dari sisi kesehatan juga ada, dari sisi estetika, keindahan. Dia mengganggu keindahan taman, dia bisa mengganggu keindahan kebun, bisa mengganggu keindahan fasilitas umum, gitu ya. Kalau Anda lihat di trotoar-trotoar, kemudian tumbuh rumputan di sana, bisa saja rumputan itu menjadi gulma karena mengganggu keindahan trotoar atau menyulitkan orang untuk jalan, gitu ya. Itu dari sisi estetika. Dari sisi rekreasi juga begitu menjadi tidak nyaman, terutama gulma-gulma air. Kalau Anda mau naik kapal di mana, Batu Tegi misalnya, karena di sana banyak sekali gulma air, bolak-balik itu paling-palingnya terbelit gulma air gitu ya, harus diperbaiki. Atau kalau Anda olahraga air misalnya ya, dengan adanya eceng gondok di sana akan sangat mengganggu. Kemudian dari sisi yang lain adalah dari sisi konservasi alam. Karena ada gulma-gulma yang sifatnya invasif. Ya, gulma invasif itu maksudnya adalah gulma yang pertumbuhannya cepat dan cepat menyebar, cepat menguasai areal. Ya, itu bisa merusak habitat alami gulma yang ada. Yang sekarang terakhir-terakhir ini yang saya amati misalnya, Anda tahu wedusan ya, babandotan, itu habitatnya sekarang banyak didesak oleh Praxeles clematide. Praxeles clematide itu mirip sekali dengan agratum, bunganya mirip, daunnya mirip. Dan Praxeles ini diduga masuk ke wilayah Lampung, terutama yang pertama kali dimasuki, itu bersama-sama dengan sapi dari Australia. Jadi impor sapi membawa biji-biji gulma. Dan itu akan nyebar luas. Di Lampung sekarang, di Lampung dikuasai oleh Praxeles. Kalau Anda lihat di perkebunan maupun di lahan-lahan jagung, itu Praxeles ini sangat menguasai, bahkan sekarang sudah masuk ke perkebunan nanas, tebu, dan sebagainya. Ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, bagian karantina tumbuhan masih menganggap bahwa Praxeles itu belum ada di Indonesia.
dia kebobolan. Saya sampaikan ke mereka bahwa di Lampung sudah banyak. Akhirnya mereka ke sini, ngecek membuktikan bahwa di Lampung sudah banyak Fraxelis. Nah, sekarang statusnya Fraxelis sudah bukan lagi gulma atau tumbuhan yang tidak ada di Indonesia, tapi sudah banyak tumbuhan itu di Indonesia. Nah, habitat alami ini bisa terganggu. Konservasi alam misalnya kalau Anda ke Bukit Barisan Selatan ya, Kota Agung naik lagi terus ke arah Bengkunat, itu ada hutan lindung Bukit Barisan Selatan, itu bisa saja vegetasi di sana hancur karena tertutup oleh meremia. Meremia ini gulma yang tumbuhnya merambat. Ya bisa menutupi kanopi tumbuhan hutan itu. Ya ini masalah utama. Mungkin bagi kita nggak melihat itu masalah ya karena sudah biasa di hutan seperti itu. Tapi kalau tumbuhan-tumbuhan asli di Lampung kemudian rusak, mati karena meremia, nah itu yang disebut meremia bisa merusak lingkungan. Ya, ada lagi nanti habitat banteng di Baluran ya, di Banyuwangi, itu juga semakin terdesak gara-gara ada akasia berduri. Ya, yang tumbuh di sana dan mendesak habitat banteng karena banteng itu tidak suka mencari makan atau tinggal di tempat yang banyak sekali akasia berdurinya. Dan kerugian yang lain Anda bisa cari banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh gulma itu. Yang perlu kita pegang bahwa gulma ini adalah tumbuhan yang merugikan manusia itu. Ya, merugikan dari aspek apa saja. Oke, ini sekarang tumbuhan yang selama ini Anda kenal sebagai gulma ya. Kemarin mungkin Anda sudah praktikum, sudah membawa jenis-jenis teki, misalnya Cyperus rotundus. Ini teki ini ya. Yang paling pinggir ini teki, Cyperus rotundus, kemudian ini Axonopus, ini paitan, ini Borreria alata atau disebut kentangan, atau Autochloa nodosa, ini gulma golongan rumput, biasanya disebut sarang buaya. Kemudian Asistasia gangetica, ini karena baru ini di Lampung, ada yang menyebut ini gulma bunga putih, ada yang menyebut gulma Israel, gulma Johor, ya terserah mereka lah. Nah, kalau menurut Anda, Cyperus rotundus, Axonopus, Borreria, Autochloa, Asistasia di dalam foto ini, gulma apa tanaman? Oke, itu jawabannya ya. Berarti tumbuhan ini dibudidayakan. Kalau nggak dibudidayakan, dia nggak akan lurus seperti ini. Ya, dia tumbuhnya sudah kemana-mana. Dan ini dikelompokkan, ini teki, ini ya, ini rumput, ini daun lebar, rumput, teki. Berarti ada campur tangan manusia untuk membudidayakan itu. Nah, tumbuhan ini selama ini kan kita sebut, kita kenal sebagai gulma. Ini gulma-gulma perkebunan, gulma-gulma untuk palawija gitu ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, nah ini pasti ini bukan gulma, karena dia memberikan manfaat pada manusia, misalnya ini untuk tujuan screening herbisida. Ya, untuk penelitian herbisida, di aplikasi dari sini, dari kiri ke kanan, kemudian bagaimana respon tumbuhan ini terhadap herbisida itu. Ya, artinya apa? Jadi walaupun selama ini kita sebut sebagai gulma atau status tumbuhan itu sebagai gulma, tapi suatu saat status itu akan berubah menjadi tanaman kalau dia memberikan manfaat kepada manusia. Kalau ini Anda sering melihat ya, ini di perkebunan kelapa sawit, di batang-batangnya ini ditumbuhi paku, ya pakis ya. Ini tumbuhi pakis, atau di bawah ini ada kelapa sawit muda. Ini ada kelapa sawit muda, ya ini ada paku. Menurut Anda, kelapa sawit muda dan paku ini gulma apa tanaman? Coba Anda lihat foto yang pertama ya. Ini yang di piringan ini dibersihkan ini gulmanya. Iya. Di piringan ini ya. Atau foto yang terakhir ini piringannya itu dibersihkan. Tapi pakisnya ini tidak dibersihkan. Apa kira-kira alasan petaninya?
pakisnya itu tidak mengganggu bagi petani sawit ini. Kalau mengganggu ini udah disemprot ini pakisnya ini. Jadi bagi petani kelapa sawit ini yang punya lahan ini, pakis itu bukan gulma. Bahkan kalau mereka mengendalikan pakis ini, apakah dicabut, apakah disemprot ya, mereka merasa rugi karena mengeluarkan biaya. Toh pakis ini tidak, sifatnya kan saprofit ya, tidak menjadi pesaing bagi tanaman kelapa sawitnya. Dan ini sangat tergantung petaninya. Ada juga petani yang menganggap kalau kebunnya atau batang kelapa sawit itu ditumbuhi paku-pakuan dan tidak dibersihkan, itu kebunnya kelihatannya kotor, kebunnya kelihatannya tidak indah gitu ya. Maka bagi petani itu paku ini adalah gulma. Ya, dia akan bersihkan itu. Tapi bagi petani ini yang fotonya saya ambil ini, dia tidak menganggap itu sebagai gulma. Ya, begitu juga dengan sawit muda ini. Apa istilahnya? Kalau di Riau namanya kentosan. Ini ada juga petani yang memanfaatkan bibit sawit ini. Ya, kemudian ditaruh di polybag, nanti dijual. Yang kita kenal sebagai bibit palsu. Tapi secara umum, kebun akan mengendalikan sawit muda ini. Ya, sawit muda ini agak sulit dikendalikannya. Ya, disemprot dengan herbisida yang biasa mereka gunakan itu biasanya tidak mati. Dia mengeluarkan biaya yang banyak, tapi itu akan lebih menguntungkan dibandingkan kalau sawit ini terus tumbuh. Dia akan menjadi pesaing dari sawit yang dibudidayakan. Ya, dan sulit untuk mengambil hasil panen kalau kondisinya banyak sawit muda seperti ini. Ya, jadi brondolan yang jatuh ke sini atau tandan yang jatuh itu yang rontok itu sulit dikumpulkan karena banyaknya sawit muda. Oke, jadi kembali kita lihat pendapat dari petani. Kalau ini petaninya bilang ini bukan gulma pakunya, karena paku itu tidak merugikan petaninya. Oke ya. Nah, ini di perkebunan kelapa sawit muda. Kalau kemudian gulma atau Micania micrantha ini, atau sembung rambat ini ya namanya, Micania micrantha, ini menjalar dan naik ke tajuk atau daun kelapa sawit. Ada nggak ini pengaruh negatifnya kepada tanamannya? Kalau daun kelapa sawit itu tertutup oleh Micania micrantha, kira-kira apa yang dialami oleh tanaman itu? Jadi ada persaingan dalam mendapatkan cahaya matahari. Jadi persaingan dalam memperoleh cahaya matahari. Kalau Anda biarkan Micania ini menutupi permukaan tajuk kelapa sawit, ya pasti nanti pertumbuhan kelapa sawit itu akan terganggu. Ya nanti kita yang dari bidang pertanian harusnya menganalisis ke sana. Ya tidak hanya keindahan, tidak hanya ini kan cuma gulma gampang mengendalikannya gitu ya. Tapi harus kita lindungi tanamannya supaya tidak ada persaingan dengan tumbuhan yang lainnya. Harus dikendalikan itu dan itu biayanya mahal ya. Di perkebunan itu biasanya melakukan pengendalian gulma ini secara manual dengan cara ditarik. Ya ditarik, dikeluarkan dari tajuk itu dan itu memerlukan biaya yang banyak. Kalau ini kelapa sawit muda. Ya, kelapa sawit muda atau pengertian lain tanaman belum menghasilkan, itu adalah tanaman yang paling rentan terhadap persaingan dengan gulma. Sebaiknya pada sawit muda ini harus kita lindungi dari persaingan itu, ya supaya pertumbuhannya normal. Kalau manusia mungkin balita, ya harus dilindungi. Jangan dibiarkan seperti itu. Persaingan yang terjadi akan mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawitnya. Kemudian yang sebelah kanan ini sawit tua, tapi gulmanya banyak di bawahnya. Seandainya itu tidak ada kompetisi dalam memperebutkan hara dengan tanamannya, kira-kira status tumbuhan itu bisa dikatakan sebagai gulma atau bukan. Selain proses pemanenan tadi terganggu ya,
jalannya pemanen terganggu, ada nggak kerugian yang lain dari proses pemanenan itu yang disebabkan oleh gulma ini? Jadi mengumpulkan hasil panennya juga sulit ya. Jadi tandan yang jatuh, kemudian biji atau buah yang lepas dari tandan itu sulit untuk dikumpulkan. Ya kalau itu memang di tanah mineral ya, seperti di Lampung dengan di tanah gambut, tanah organik yang di Riau misalnya, itu berbeda. Di lahan gambut biasanya tingkat kerontokannya itu sangat tinggi karena keterlambatan dalam memanen. Ya, kalau musim hujan ini sulit truknya masuk ke areal panen sehingga matangnya itu kelewatan. Akhirnya buah-buah sawit lepas dari tandanya atau rontok yang kita sebut sebagai brondolan. Ya, nah itu kalau banyak gulma seperti ini sulit dikumpulkan. Ya, nah itu pertama kerugiannya berarti hasilnya menurun. Kerugian kedua yang sulit dikumpulkan itu akan tumbuh. Tumbuh menjadi gulma tadi itu, yang pertama tadi ya. Sawit-sawit muda itu akan tumbuh menjadi gulma. Dan itu menjadi masalah baru lagi. Ya. Belum lagi kalau gulma, kebunnya kotor banyak gulma ini biasanya banyak sekali tikus. Ya, tikus ini bisa menyerang buah sawit. Nah, kalau di lahan itu banyak tikus, ada kemungkinan banyak ular kobra, ya. Karena tikus ini adalah mangsanya ular kobra. Jadi sebaiknya ya dilakukan perawatan, gulma itu dikendalikan seperti yang di bawah ini ya. Kalau ada buah rontok gampang sekali ngumpulkan. Ya, efisien juga dari sisi waktunya, tenaga kerjanya ya. Jadi harus dibersihkan. Apakah dibersihkan dengan cara mekanis seperti ini atau dibersihkan dengan menggunakan herbisida, silakan saja. Tapi sebaiknya gulma itu dikendalikan pertumbuhannya, tidak dibiarkan kotor seperti ini, apalagi untuk tanaman yang muda seperti itu. Oke, ini apa ini? Legume cover crop, tanaman kacangan penutup tanah. Ya, kalau LCC itu gulma apa tanaman? Ya, LCC ini tumbuhan yang tumbuhnya merambat, ya seperti Mikania tadi. Dan LCC ini kalau tidak dikendalikan, dia tumbuhnya itu bisa naik ke tajuk kelapa sawit ini. Ya, atau masuk ke piringan, ya di sekitar batang kelapa sawit. Nah, itu secara rutin pegawai kebun ini akan menarik LCC ini, diarahkan pertumbuhannya. Ya, kalau LCC itu kemudian memanjat kelapa sawit, maka statusnya akan menjadi gulma. Karena dia berkompetisi dalam memperebutkan cahaya tadi. Ya, kalau dia masuk ke piringan menjadi gulma karena dia sulit melakukan pemupukan misalnya ya. Jadi harus diarahkan pertumbuhannya supaya berada di gawangan di antara baris tanaman kelapa sawit. Oke, apa fungsi LCC ini ditanam? Tujuannya untuk apa? Memperbaiki sifat struktur tanah, mencegah erosi, ya, menjaga kelembapan tanah, ya, menambah bahan organik dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah tujuannya adalah untuk menekan pertumbuhan gulma. LCC ini ditanam mulai dari dia kecil ditanam. Nah, jarak tanam yang renggang dari LCC ini akan memungkinkan gulma itu akan tumbuh. Kalau Anda tidak melakukan pengendalian gulma pada awal pertumbuhan LCC, saya yakin LCC-nya akan kalah dengan gulmanya. Gitu ya. Bahkan LCC yang sudah menutup begini, masih secara rutin gulma itu dikendalikan. Ya masih ada gulma yang menerobos tumbuh ya di antara LCC itu. Dan ini biaya mahal ya. Jadi kalau di PTPN 7 itu sekitar 20 hari sekali, itu tenaga kerja itu akan kembali ke tempat yang sama untuk mengambil gulma. Ya, mereka keliling nanti 20 hari lagi kembali ke tempat semula dengan cara mencabuti gulma yang ada dan juga menarik LCC yang merambat ke kelapa sawit ya, atau kalau karet ya yang membelit
pohon batang karet dan sebagainya itu harus diarahkan kembali. Ya, jadi walaupun LCC ini salah satu fungsinya adalah untuk menekan pertumbuhan gulma, tapi gulma yang ada di LCC itu harus dikendalikan, terutama pada awal pertumbuhannya. Nah, ini agak sulit, kenapa? Karena sampai sekarang belum ada herbisida yang selektif untuk LCC yang mampu mengatasi masalah gulma ini. Ya, karena itu dilakukan penyiangan secara manual dan itu perlu waktu dan biaya yang banyak. Kalau bagi PTP ini adalah investasi ya. Sawitnya belum menghasilkan tapi keluar biaya yang banyak. Oke, ini di kopi juga sama ya. Sebaiknya pada saat kopi masih muda hindari persaingan dengan gulma. Kakao juga begitu. Nah, ini nenas. Ini foto saya ambil di GGPC ya. Kalau Anda lihat di GGPC itu lahannya ini, yang foto ini ya, tanahnya ini sudah krokos. Seperti tanah-tanah yang gersang itu sudah naik ke permukaan. Ya, topsoilnya sudah banyak yang hilang. Walaupun dia lokasinya berdekatan dengan Gunung Madu, kalau Anda bandingkan dengan lahan di Gunung Madu itu jauh lebih bagus daripada di GGP. Nah, ini salah satu penyebabnya itu adalah manajemen gulma atau kebijakan dalam pengelolaan gulma. Mereka pernah berpendapat mulai dari awal berdirinya GGP, itu berpendapat bahwa gulma tidak boleh ada. Ya, jadi setiap ada gulma itu harus dikendalikan, harus diberantas. Karena itu sampai sekarang kalau Anda tanya di GGP misalnya berapa kali aplikasi herbisida dilakukan, itu satu musim itu bisa 6, 7, 8 kali aplikasi herbisida ya. Ada yang pratumbuh, pratanam, pratumbuh, kemudian booster 1, booster 2, dan sebagainya. Dan dosis yang diberikan juga sangat banyak. Nah, akibatnya apa? Gulma itu memang mati, terkendali, dan kondisi lahan yang terbuka seperti ini akan mengakibatkan lahan itu rawan terhadap erosi. Ya, terpaan hujan ke permukaan tanah itu akan membawa erosi. Ya, kalau erosi itu terjadi terus-menerus ya lama-lama akan menjadi kritis lahannya. Bahkan mereka pengelola kebun ada sampai punya ide, itu yang di belakang ini ya, di belakang itu adalah lebung. Lebung itu tempat menampung air dan erosi juga akan ngumpul ke sana. Itu ada rencana endapan itu dinaikkan lagi ke kebun dan itu kan biayanya mahal sekali. Ya. Ya, ini pengalaman ini mungkin saya titipkan ke Anda kalau Anda nanti jadi pengelola kebun, hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya mungkin kerusakan tidak setahun 2 tahun berikutnya gitu dari keputusan yang Anda ambil. Tapi bisa saja 10 tahun berikutnya akan terjadi seperti ini. Nah, mereka sekarang mengupayakan bagaimana mengembalikan bahan organik yang hilang ini ke lahan. Ada yang menanam sorghum, menanam jagung, kemudian dihancurkan, dimasukkan lagi ke dalam lahan. Dan itu perlu biaya yang sangat mahal. Ya, tapi juga bukan berarti kemudian gulma dibiarkan seperti ini. Ya, tetap gulma harus dikendalikan, tapi kendalikanlah dengan cara yang bijaksana ya, tidak diberantas begitu. Oke, ini di perkebunan tebu itu lahannya sangat subur. Ini kalau Anda lihat di gambar bawah, ini teki, ini Cyprus rotundus ya, ini bisa sampai 1 meter ini tingginya, dan itu belum berbunga. Kalau Anda lihat di kampus atau di kampung, di rumah dekat pekarangan, itu mungkin hanya 25 cm tapi sudah berbunga. Ini karena saking suburnya dia belum berbunga. Nah, cara mengatasinya dengan aplikasi herbisida, oke. Tekinya menguning. Mungkin ada mengatakan bahwa itu akan mati itu. Tapi teki ini punya umbi di dalam tanah. Jadi yang mati itu hanya bagian yang di atas permukaan tanah, tajuknya. Kemudian yang dari dalam tanah akan muncul kembali. Karena itu kalau untuk mengendalikan teki ini, harus dilakukan penyemprotan herbisida secara berulang. Gitu ya, tidak sekali jadi. Gitu.
Dan ada risiko tanaman tebunya teracuni. Harus benar-benar dipilih herbisida apa yang bisa aman bagi tanaman tebu tapi bisa mengendalikan teginya. Gulma apa ini namanya? Temu-temuan ya, empon-empon. Ya, atau jahe-jahean. Ya, ini masih diidentifikasi, masih belum ketemu juga namanya apa. Dan ini banyak ditemukan di tebu di divisi 1, Gunung Madu ya. Mungkin pertama mereka tidak menganggap itu gulma. Tapi setelah dilakukan pengolahan tanah, itu rizom yang ada di dalam tanah itu akan tercacah, ya ditarik ke sana kemari, akhirnya menjadi masalah di wilayah yang sangat luas. Dan ini sangat susah mengendalikannya, karena dia tidak akan mati dengan menggunakan herbisida yang biasa dipakai untuk mengendalikan gulma di tebu. Ya, jadi mereka biasanya melakukan pengendalian secara manual, dicabuti, dimasukin karung gitu, dan itu perlu biaya dan waktu yang banyak. Ini perkebunan tebu, ya perkebunan tebu di Malang, ini saya ambil di Malang. Nah, Anda sebagai sarjana pertanian nanti atau calon sarjana pertanian, berpikirnya harus melihat lahan yang seperti ini. Ya, jangan melihat lahan yang sempit-sempit. Kalau sempit-sempit nggak perlulah seorang sarjana untuk mengatasinya. Ya, kalau lahan yang Anda tangani nanti luas, ya ribuan hektar, itu perlu manajemen yang bagus. Termasuk manajemen dalam pengelolaan gulma. Ya, kalau lahannya Anda dijadikan kepala divisi, misalnya satu divisi lahannya seluas 4.000 hektar, itu perlu perencanaan yang bagus dalam mengelola gulma. Ya tidak sembarangan gitu ya. Ya tidak sembarangan. Anda harus berkoordinasi dengan bagian tanah, bagian penanaman, ya bagian pemeliharaan yang lain, bagian irigasi, ya pergudangan. Itu semua harus ada koordinasi yang bagus untuk bisa mengatasi masalah gulma di perkebunan yang besar ini. Kalau Anda meleset dalam merencanakan pengelolaan gulma ini, risikonya akan lebih besar kerugiannya. Mereka berpendapat misalnya, kalau Anda gagal dalam mengendalikan gulma secara pratumbuh, itu biaya di pengendalian secara pasca tumbuhnya akan berlipat ganda. Ya, jadi lebih baik ada 2 kali pratumbuh, tapi di pasca tumbuhnya gulmanya tidak tumbuh. Ya, karena pengendalian di pasca tumbuh itu biasanya dilakukan umur 2,5 bulan, itu akan kalau banyak sekali gulmanya akan jauh lebih sulit karena mereka tidak bisa menggunakan traktor untuk mengendalikan gulma itu. Ya harus dengan tenaga manusia. Dan itu perlu biaya, perlu tenaga kerja yang banyak. Tapi kalau Anda lakukan di pratumbuhnya bagus, maka di pasca tumbuhnya gulmanya nggak banyak yang tumbuh, ya sehingga pengendaliannya akan lebih ringan. Ya itu nanti pengalaman di lapangan akan Anda dapatkan itu. Ini pembibitan karet, kondisi yang terbuka seperti ini juga memacu gulma untuk tumbuh. Ya Anda harus siap-siap kalau Anda jadi kepala divisi perkebunan atau pembibitan karet, Anda harus siap ini tenaga kerja yang banyak. Karena pengendalian gulma hanya bisa dilakukan secara manual. Ya, kalau dengan menggunakan herbisida, mereka takut herbisidanya meracuni tanamannya. Oke, ini di karet muda, karet yang sudah siap untuk disadap. Lihat, yang dikendalikan pertumbuhan LCC-nya adalah hanya di baris tanaman. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan pemanenan dan pengawasan. Jadi LCC yang masuk ke bagian baris tanaman ini statusnya akan berubah menjadi gulma. Pasti mereka semprot, ya mereka matikan. Tapi yang di dalam ini, di antara baris tanaman ini dibiarkan, karena dia bisa menjaga kelembapan dan sebagainya. Ya, jadi yang merugikan ini yang dikendalikan pertumbuhannya, yang di baris tanamannya. Ini di sawah ya, sawah. Kalau sawah berarti ada padinya. Ya, kalau Anda tidak mengendalikan gulma dengan benar, itu padi itu bisa berganti menjadi eceng atau weh-wehan.
Ini peh-pehan, ini yang daun lebar. Eceng. Apa bedanya dengan eceng gondok tadi? Habitatnya. Yang satu di sawah, satunya di perairan gitu ya. Kalau dari fisik gulmanya 40 cm. Kalau di bendungan-bendungan eceng gondok itu bisa 1 meter lebih. Ya, di Gunung Madu itu di lebung-lebung di Gunung Madu itu bisa 1 meter lebih itu panjangnya eceng gondok. Jadi wewean ini lebih kecil daripada eceng gondok. Kalau dari namanya, satunya eceng gondok, bisa Anda bedakan nggak? Iya, kalau eceng itu nggak ada gondoknya, ya. Kalau eceng gondok itu ada gondoknya. Itu ya, gampangnya gitu ya. Nah ini kalau ini sawah, sawah yang tidak dikelola ya, jadi padinya hilang. Yang ada ini Ludwigia yang kuning-kuning ini atau Sigrosiria, ada Monocorea vaginalis ya, ada Spenoclea. Ini bisa berubah vegetasinya karena kita salah dalam mengelola gulma. Ini WH-nya sangat banyak di sini. Ya, harusnya ya kondisinya seperti gambar inilah, gitu ya. Gulmanya tertekan pertumbuhannya. Kalau Anda ingin mendapatkan hasilnya, kalau tidak itu bisa puso. Jadi gulma di areal pertanian itu paling tidak ada 250 jenis gulma yang biasa mengganggu di areal pertanian. Jadi kalau Anda hanya mengenali 10 itu sangat sedikit. Ya nanti Anda akan mengalami kesulitan pada saat di lapangan ini gulma apa gitu ya. Oke, ini namanya Echinoclea cruzgali yang biasa kita temukan di sawah. Ini saya potret di Metro Kibang ini ya. Jajaguan adalah gulma. Kemudian mungkin tidak, ini saya ambil foto ini di Metro Kibang ya. Petani Metro Kibang tidak menganggap Echinoclea cruzgali ini sebagai gulma. Karena dia justru merasa terlindungi padinya dari gangguan burung pipit. Ya, serangan burung pipit. Ini bunganya kan lebih tinggi dari padinya. Jadi burung pipit itu akan datang menyerang Echinoclea cruzgali ini dulu. Ini dulu yang dimakan, dia pasti bertengger di sini, kemudian makan bijinya Echinoclea cruzgali, kalau ini sudah habis baru dia menyerang padinya. Nah, petani Metro Kibang tidak melihat dari proses kompetisi seperti yang disampaikan Gilang tadi. Tapi dia melihat di akhirnya, ya dia tumbuh malai bunganya ini lebih tinggi dari padinya, kemudian dia melihat bahwa burung pipit itu menyerang Echinoclea cruzgali dulu baru menyerang padinya, maka dia tidak melakukan pengendalian terhadap Echinoclea cruzgali itu. Karena dianggap bermanfaat tadi. Jadi tergantung petaninya. Kalau dia melihat dari sisi kompetisi ini selama hidupnya dia bersaing dengan tanaman. Tapi dia melihat akhirnya gitu ya. Kalau Anda lihat di Trimurjo, ya ini gulma, mereka pasti mengendalikan karena mereka menganggap bahwa itu sangat berkompetisi dengan padinya. Ini apel merah ya, bukan apel hijau ya. Oke, ini perkebunan apel. Kenapa petani tidak melihat, tidak mengendalikan rumputan yang tumbuh di bawahnya itu? Ya, di perkebunan apel tidak dibiarkan bersih seperti kelapa sawit tadi. Jadi dibiarkan saja itu rumputan tumbuh di bawahnya. Ya, artinya rumputan ini tidak dianggap dia merugikan. Ya, dia bisa menjadi cover crop, menjaga kelembapannya, kemudian percikan tanahnya yang membawa penyakit itu tidak mengenai ke tanamannya gitu ya, untuk melindungi tanamannya. Dan mereka tidak mengendalikan rumput itu. Gitu ya, bagi mereka itu bukan gulma gitu. Ya, untuk keindahan kebun dia perlu ya. Kalau untuk agrowisata panen masuk ke situ jadi enak gitu. Kalau mereka melihat dari sisi kompetisi, mungkin saja itu sebagai gulma. Oke, gulma itu nanti bisa dikendalikan secara manual atau secara non-kimia, maupun secara kimia, nanti akan kita diskusikan lebih jauh. Ini baru membuka wawasan saja ya, dari pengertian gulma, kemudian permasalahan gulma di lapangan seperti apa.
Nanti baru secara teoritis mulai minggu depan saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan siang hari ini. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.